Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu perbandingan. Nah, ini materi yang cukup meluas, tetapi Ibu yakin kalian pasti bisa untuk memahaminya. Oke, sekarang kalian harus mengetahui dulu apa sih itu perbandingan. Dari katanya aja seharusnya kalian udah paham. Perbandingan berarti kita membandingkan, ya kan? Membandingkan dua objek, dua benda, atau lebih, boleh 3, boleh 4, yang penting dia dibandingkan. Tetapi harus memiliki besaran dan satuan yang sama. Maksudnya itu besaran dan satuan yang sama, misalnya gini, kita mau membandingkan persegi panjang yang sama, bentuknya harus sama-sama persegi panjang. Oke. Nah, itu satuannya harus sama. Misal yang persegi panjang yang pertama itu sentimeter. Nah, persegi panjang yang keduanya itu harus satuannya juga sama, yaitu sentimeter. Nggak boleh misalnya mm atau dm, itu nggak boleh. Kalau misalnya mau dibandingkan, berarti harus ada yang dipindahkan, apakah cm-nya ke mm ataukah mm-nya ke sentimeter, gitu ya. Makanya di dalam perbandingan itu harus memiliki besaran dan satuan yang sama, gitu. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama itu perbandingan menggunakan selisih. Maksudnya gimana sih? Kalau perbandingan menggunakan selisih itu menggunakan kata-kata. Misal gini, Mr. Ali 2 tahun lebih muda dari Mr. Beno. Berarti Mr. Ali ini lebih muda 2 tahun dibandingkan Mr. Beno. Itu menggunakan selisih atau kata-kata. Gitu. Jadi kalian logika sendiri gitu. Nah, selanjutnya contoh yang keduanya, perbandingan menggunakan pembagian atau pecahan. Maksudnya gimana? Nih, jadi udah bukan menggunakan kata-kata seperti ini, tetapi menggunakan tanda bagi. Jadi perbandingan itu dilambangkan dengan tanda bagi atau pecahan per, misalnya A per B gitu ya, A per B gitu, menggunakan pembagi atau pecahan. Nah, contoh ini, Mr. Ali berbanding Mr. Beno, 27 tahun berbanding 29 tahun. Selisihnya sama-sama 2 tahun, tapi menggunakan tanda bagi atau seperti ini, menggunakan pecahan, 27 tahun per 29 tahun. Atau misalnya boleh kalian 27 per 9 gitu. Ya, itu menggunakan pembagi atau pecahan. Jadi kalian harus bisa membedakan. Terus selanjutnya yaitu perbandingan dengan besaran atau satuan yang sama nih, yang tadi yang Ibu bilang. Yang ini contohnya seperti ini. Misalnya perbandingan ya, 1 jam berbanding 72 menit. Ini satuannya beda. Yang 1 jamnya, yang satunya lagi menit. Nah, ini harus kalian rubah. Kalian harus logika. Kira-kira yang mana nih yang harus dimindahin? Apakah jam ke menit atau menit ke jam? Gitu. Tetapi kalian harus bisa mencernanya. Apa nih yang harus dipindahin? Oh, jam aja ke menit. Kalau misalnya menit ke jam rumit. Gitu. Jadi 1 jam itu 60 menit. Oke, 60 menit berbanding 72 menit. Atau bisa ditulis seperti ini, 60 menit per 720 menit. Nah, ini nanti disederhanakan sampai mentok. 60 per 72 dikecilin, sama-sama dibagi 2. Jadi 30 per 36. Ini dibagi berapa nih, ayo? Dibagi 3 sama, ini dibagi 2. Dibagi 2 juga. 30 bagi 2, 15. 36 dibagi 2, 18. Nah, ini dibagi 3. Jadi, kalau atasnya dibagi, bawahnya juga. 15 dibagi 3, 5. 18 dibagi 5, dibagi 3, 6. Gitu ya. Oke. Jadi, kalau perbandingan itu harus dicari sampai sesederhana mungkin. Gitu. Oke, kita ke selanjutnya. Bentuk perbandingan itu ada 2.
perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik senilai. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau perbandingan senilai itu kita kan membandingkan dua objek. Oke, membandingkan dua objek. Nah, kalau misalnya satu objek ini naik, maka yang ini juga harus naik. Misal ini berbandingnya 2:3. Ya, namanya perbandingan senilai itu, jadi kalau misalnya objek A itu dinaikkan, yang ini juga harus dinaikkan. Jadi 2, kita naikin misalnya jadi 2 lagi. Jadi 4 per tambah 3 tambah 2, 5. Jadi sama-sama ditambah 2, ini tambah 2, ini tambah 2. Jadi makanya perbandingan senilai itu dikatakan senilai jika objek A bertambah naik, maka objek B juga bertambah naik. Nah, ini rumusnya. Nah, sedangkan perbandingan berbalik nilai itu jadi misalnya gini. Ada dua objek. Jika yang ini naik, maka yang ini turun. Nah, ini juga kalau ininya turun, berarti dianya naik gitu. Itu disebutnya perbandingan berbalik nilai gitu ya. Sekarang kita ke contoh soalnya biar kalian tidak bingung. Oke, soal yang pertama di sini ada perbandingan berat badan antara Preti dan Molly adalah 5:3. Oh iya, kalian harus ingat kalau misalnya perbandingan seperti ini belum nilai aslinya, ini masih nilai perbandingan gitu. Jadi berat badannya si Preti nggak mungkin dong 5, si Molly nggak mungkin dong 3. Jadi ini tuh baru nilai perbandingan, belum nilai asli. Makanya sekarang kita mau cari nilai aslinya gitu. Sekarang di sini, jika berat badan Preti adalah 75 kilo, maka berat badan Molly adalah, jadi kita cari nih berat badannya si Preti 75, kalau berat badannya si Molly berapa ya gitu. Caranya seperti ini. Kita tulis dulu di sini Preti, di sini Molly. Kita tulis yang pertama nilai yang perbandingan, bukan nilai yang asli. Ini kan nilai aslinya nih 75 kilo. Nah, yang ini perbandingannya. Sekarang cara ngebacanya itu seperti ini. Ini Preti, kata pertama. Berarti dia nilai yang pertama berapa nih? 5. Oh, berarti 5. Nah, Molly berarti 3. Gitu. Ini baru nilai perbandingan. Sekarang nilai yang aslinya. Berat badan Preti 75 kilo. Oke, kita tulis di sini. Nah, sekarang si Molly-nya kita masih mau nyari. Berarti kita harus tandakan nilai X. Oke, sekarang caranya seperti ini. 5/75 sama dengan 3/X gitu. Nah, ini perbandingannya nih, pakainya pecahan per, ya kan, perbandingannya di sini. Nah, ini kalian kali silang, 5 dikali X, 5X sama dengan 75 dikali 3 berapa? 75 dikali 3, kita hitung dulu. 75 dikali 3, 15. 3 kali 7, 21, berarti 22. 225. X sama dengan 225 dibagi 5. Berapa ini? 45. Berarti berat si Molly ini 45 kilo. Gitu. Bisa? Bisa lah ya. Ini contoh yang keduanya, ibu jadikan tugas. Tugas pertama. Oke. Dicatat ya nanti di buku latihannya. Sekarang kita contoh kedua. Di sini ada contohnya seperti ini. Perbandingan kelereng Dito dan Abdul adalah 9:5. Ini nilai perbandingannya ya, ini bukan nilai asli, nilai perbandingan.
Terus, sedangkan selisihnya adalah 28. Selisih nilainya itu 28. Nah, jumlah kelereng mereka adalah, berarti kita harus mencari nih, jumlah kelereng mereka berapa ya? Sedangkan selisihnya aja 28. Oke, nah sekarang kita permisalan dulu. Kelerengnya si Dito kita lambangkan dengan D. Kelerengnya Adul kita lambangkan dengan A. Nah, ini nilainya nih. Si Dito itu 9, si Adul 5. Gitu. Sekarang jumlah perbandingan. Ini jumlah perbandingan ya, bukan jumlah keseluruhan. Kan yang ditanya jumlah kelereng mereka, jumlah keseluruhan ya. Nah, ini jumlah perbandingan, yaitu D tambah A. Berarti 9 ditambah 5. Jangan dijumlahin. Selisih perbandingan. Ini selisih perbandingan ya, bukan selisih kelereng mereka. Nah, ini selisih kelereng mereka-nya 28 nih. Ini selisih perbandingan, harus bedain. Jadi itu ada jumlah perbandingan, ada jumlah keseluruhan. Nah, ini selisih perbandingan, ada juga selisih keseluruhannya. Gitu. Nah, ini selisih perbandingannya D dikurang A, 9 dikurang 5. Rumus mencari jumlah keseluruhannya. Nih, D ditambah A per, perbandingannya di sini nih. D dikurang A dikali selisih keseluruhan. Oke, kita kerjain. D ditambah A berapa? Berarti 9 ditambah 5 per 9 dikurang 5 dikali selisih keseluruhannya berapa ya? Selisih keseluruhannya. Nih, selisihnya adalah 28. Berarti sini 28. Sekarang 9 tambah 5. 9 tambah 5 itu 14. Per 9 dikurang 5, 4. Dikali 28. Ini kita coret ya. 4 sama 28, berarti sini 7. Oke. Oke, sekarang 14 dikali 7 berarti 98. Nah, jumlah kelereng mereka keseluruhannya itu 98. Beda kan sama kalau jumlah perbandingannya ini 12. 9 tambah 5, 14. Beda. Jadi, kalau dalam perbandingan itu ada nilai perbandingan, ada nilai asli. Gitu ya. Sekarang kita contoh ke selanjutnya. Oke, kita contoh ke yang terakhir. Di sini ada jumlah kelereng Akmal dan Fajar adalah 48. Nah, ini nilai asli apa nilai perbandingan? Ini nilai asli ya. Nilai asli jumlah kelereng Akmal dan Fajar 48. Perbandingan kelereng Akmal dan Fajar 5 berbanding 7. Selisih kelereng mereka adalah, berarti kita disuruh nyari selisihnya. Kalau tadi itu selisihnya udah diketahuin, kita mencari jumlahnya. Kalau sekarang jumlahnya udah diketahuin, selisihnya dicari gitu. Nah, sekarang kita permisalan lagi. Kelerengnya Akmal itu kita melambangkan dengan A. Kelereng Fajar F. Nah, ini nilainya ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Oke, jumlah perbandingannya itu seperti yang tadi, A tambah F. Selisih perbandingannya A dikurang F. Gitu, jangan kalian hasilkan ya. Sekarang, untuk mencari selisih kelereng mereka, berarti kan kita harus mengurangi, ya kan? Kita harus kurangin nih antara kelerengnya Fajar sama kelerengnya si Akmal. Oke, sekarang kita cari dulu masing-masing kelerengnya mereka. Kalau tadi kan jumlah kelereng mereka kalau disatuin 48, tapi kita nggak tahu nih kelereng Akmal ada berapa ya, kelereng Fajar ada berapa ya, kita nggak tahu. Nah, kita harus cari nih masing-masing banyak kelerengnya tuh. Caranya seperti ini. Sekarang kelereng Akmal, di perbandingannya Akmal itu berapa? 5. Jadi rumusnya itu gini. Ini kelereng anak per jumlah
perbandingan dikali jumlah keseluruhan. Oke. Jumlah kelereng si anaknya itu 5, si Akmal, per jumlah perbandingannya, berarti 5 tambah 7 dikali sama jumlah keseluruhannya 48. 5 per 12, 5 tambah 7 12 dikali 48. Ini kita coret ya. 12 sama 48 berarti 4. 5 kali 4 20. Sekarang kita cari yang punya Fajar. 7 per 12. 12-nya dari 5 tambah 7 dikali 48. Kita coret. Ini 4 berarti 28. Nah, selisihnya berarti kira-kira dari 20 ke 28 itu berapa? 8 kelereng. Berarti selisih kelerengnya si Akmal dan Fajar itu adalah 8 kelereng gitu. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi di sini ada tugas pertama. Nanti tugas kedua dan ketiganya akan Ibu kirimkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.